lagi nih sama kita Lapak Ranca di siang. Di sini siang ya, saat ini kita lagi take di siang ini, tapi agak-agak mendung-mendung yang syadu merdu begitu, yang membawa suasananya sih hatinya kita jadi nggak panas gitu. Tapi kita nggak perlu panas loh ya, tetap aja pada kondisi hawa dan kepala yang dingin aja. Kembali dengan Lapak Ranca di sini, di setiap edisinya menampilkan berbagai macam narasumber yang mempunyai produk-produk yang luar biasa tangguhnya. Lapak Ranca itu kan produknya ada craft, ada food, ada juga yang jasa. Nah, seperti yang terlihat di depan kita ini adalah tampilan-tampilan barisan-barisan cantik para keripik maksudnya ya, keripik. Yang memang Malang itu memang sangat terkenal dengan aneka pengolahan keripiknya. Pengolahan buah dikeripikkan gitu maksudnya ya. Jadi snack-snack itu berasal dari ingredients natural yang berada di Malang. Kalau di Batu itu udah sangat terkenal, ya kan? Kalau di Kota Malang, di Sanan terkenalnya keripik tempe. Kalau Sukun terkenalnya tahu. Kalau Pandanwangi sentranya itu emping jagung. Nah yang ini saya baru tahu kemarin lalu produk Makrum ini ternyata dia tuh sudah tersohor, cuman ke saya aja kayaknya yang entah kemana saya gitu ya. Entah kemana saya sehingga saya tidak tahu. Memang sepertinya industri rumah tangga, tapi ternyata begitu masuk di dalamnya, wah ini luar biasa, luar biasa. Sembari kita berusaha semua di rumah belajar nanti ya, belajar sama tamu saya ini, perhatikan gitu ya, kita sering memperhatikan lah ya setiap informasi yang didapat karena yang ini mungkin berbeda. Kalau biasanya kita itu tentang UMKM teman-teman kita yang ada yang baru kemarin buka, ada yang sudah lama berjalan. Nah kalau ini experience-nya beda lagi karena di setiap episodenya Lapak Ranca selalu menyajikan sesuatu yang berbeda. Kenalan dulu dengan narsum saya ya, jauh-jauh dari Jabung. Negeri tetangga ini. Negeri Kabupaten. tetangga. Kabupaten Malang. Dari Jabung. Kalau Bursa tahu Jabung itu melewati Pakis dulu ya. Betul. Terus kita belok ke kiri itu ya. Iya. Di sana itu kalau memang daerah area industri. Iya enggak sih? Kok kayak saya lewat daerah kemarin. Pinggiran ya? karena perbatasan dengan Pasuruan. Oh perbatasan dengan Pasuruan. Lereng Bromo. Lereng Bromo. Wah itu lebih asik lagi. Ternyata memang komoditasnya banyak. Banyak. Jadi, salah satunya juga yang makanan ginian. 1000 coban. 1000 coban. Ya. Coban itu cobaan hidup terjun. gitu maksudnya. Oh air terjun. Ya. Cobaan hidup. Ada kita tangguh. Tangguh. Di sana itu ternyata pas lewat itu ada pabrik apa, ada pabrik jeans, ada macam-macam ya. Ya. Nah lewat ke sana lagi. Kalau di peta sih saya kemarin berhentinya itu nggak tepat di titik ya. Ternyata masih saya harus belok ke kanan dulu, masih harus nyebrang dulu dan masuk dulu. Nah di deretan itulah ternyata terdapat aktivitas produksi dari, nah ini dia. Mbak Ida kenalan dulu dong buat Burses di rumah. Biar tahu siapa Mbak Ida sesungguhnya. Baik, terima kasih. Nama saya Ida Yudo, saya dari Jabung. Kebetulan sekarang berwirausaha. Jadi belum lama sebenarnya kalau berwirausaha itu. Jadi istilahnya saya ini adalah orang yang bosan jadi karyawati. Sebentar. Ini kata-kata yang sedikit sombong ya. Bosan jadi karyawati. Betul. Sebentar. Dulu karyawati apa Sis? Jadi saya kurang lebih 21 tahun itu bergerak di bidang perbankan. Buset. Karyawati bank. Baru 21 tahun. berangkat pagi pulang malam. Jadi belum pernah tahu suami mandi di sore hari. Jadi tujuannya untuk berwirausaha supaya tahu suami mandi di sore hari. Lah suaminya datangnya sore atau kalau suami rata-rata sore sudah di rumah. Gitu. Oh begitu. Jadi memang ya macam-macam ya rumah tangga itu. Ada yang sibuk mencari sesuatu dikarenakan kekurangan. Kalau ini bosan jadi karyawati dan kemudian pengen merasakan ambience di rumah itu bagaimana gitu ya.
Putra berapa Mbak Ida? Putra 3, kebetulan yang nomor 1 itu atlet, yang kedua atlet. itu mulai belajar untuk berwirausaha, yang ketiga masih sekolah. Masih sekolah. Ya. Punya 3 putra dengan pengalaman sebagai karyawati bank, jadi banker dong. Banker. It's not banker ya, tapi banker ya. 20 sekian tahun. Terus kemudian shifting menjadi wirausaha yang kalau saya lihat kemarin sih, kalau bilang sebentarnya itu berapa lama? Ya kurang lebih sudah hampir 4 tahun. 4 tahun ya sih kalau dibanding dengan jadi megawainya 21 tahun itu ya. 4 tahun itu bukan apa-apa ya. Kelamaan lihat customer kita semua pada wirausaha kayak gitu-gitu ya. Jadi termasuk tergelitik juga ya. Tergelitik juga. Apa yang ada di dalam Betul, usaha gitu ya. Selama ini kan kita melayani customer ya. Iya. Kapan lagi kita harus dilayani oleh para ya. Sombong sedikit lah. Sombong sedikit. Itu penting. Itu namanya pede kan. Pede. Kenapa itu? Kenapa kok dari bosan, ini gini. Oke, bosan dengan dunia kerja dan kemudian ingin berwirausaha karena pengen misalnya di rumah, pengen memperhatikan anak atau keluarga. Sebetulnya di dalam hati yang paling dalam itu selain itu. Apakah ada gambaran yang lebih big screen lagi gitu? Ada. Jadi awalnya itu saya begini, otomatis kalau suami masih ngantor, sama-sama ngantor itu mungkin no problem ya, karena kita masih punya kegiatan masing-masing. Tapi saya berpikirnya ke depannya itu otomatis suami akan pensiun duluan, karena usia suami saya kan lebih tua dari saya gitu kan. Terus saya tanya suami, kalau pensiun mau kegiatannya apa gitu. Kalau enggak punya pandangan untuk mau apa, atau istilahnya hanya menikmati pensiun kayak gitu. Wah, ini jadi ternak-teri ini. Antar anak, antar istri kan gitu. Saya kan jadi beban nih kalau pas ngantor, nanti tiba-tiba suami saya sudah jemput, kita pekerjaan belum selesai, suami saya akan nunggu itu kan rasanya beban juga ya. Pas kita nengok di kaca, suami sudah datang. Betul. Sebentar ya, 1 jam. Lama amat nunggu 1 jam. Apalagi kalau kita masuk jadi karyawati itu otomatis ada pimpinan, ada ini otomatis kita harus teamwork itu kan nggak mungkin satu pulang itu kan jadi kepikiran kita. Kemudian saya berpikirnya saya harus segera untuk cut off ini. Saya harus segera untuk memulai apa yang harus saya kerjakan nantinya supaya saya ada waktu untuk di rumah, anak-anak juga sudah mulai dewasa. Kemudian saya nggak mau menjadi ibu rumah tangga yang biasa. Karena apa, selama ini mungkin kita sudah enjoy dengan kita mau kemana-mana sudah punya pendapatan sendiri. Jadi kan kalau ada keperluan itu enggak sungkan gitu kan untuk mengeluarkan biaya itu. Makanya saya harus berpikir untuk berwirausaha. Sehingga semua permodalan saya ambil dari saya nanti pensiun, uang saya akan saya pergunakan untuk berwirausaha modalnya itu. Jadi istilahnya kalau kita pingin jalan tetap bisa jalan dengan saya dulu dapat penghasilan, saya sekarang pun juga harus dapat penghasilan, intinya gitu. Keren. Jadi memang wanita itu ternyata mungkin memang pada faktanya ya. Kita berpikir mungkin beberapa step lebih maju daripada laki-laki. Kita memikirkan bagaimana kelanjutan keluarga kita tentang struggle and ini ya, maksudnya bertahannya hidup kita nanti gimana gitu ya, lebih kemana-mana gitu. Jadi kalau kita berpikir, kok bisa kepikiran ini, keripik maksudnya buah, aneka keripik ini. Karena kan kalau boleh dibilang pemain lama, saingan itu ya bukan saingan lagi, mereka kan sudah lebih dewa ya kan. Iya, keripik buah itu di Malang sudah hampir 30 tahun ya. Kalau kita main di sini, cuma saya berpikir yang gini, ini eksklusif, keripik buah itu sudah terkenal sehingga saya tinggal ATM aja, amati, tiru dan melakukan. Asik, gitu kan? Amati, tiru dan melakukan. Ya luar kan? biasa, ATM betul, kan? betul. Kalau kita di perbankan semua pakai ATM kan? Nah, saya juga begitu. Sehingga saya nggak berpikirnya gini, kalau saya sudah bikin keripik buah, otomatis pasarnya itu kan sudah terkenal. Kabupaten Malang keripik buah gitu kan. Sehingga saya tinggal ngekornya dalam artian
pangsa pasarnya saya tinggal menentukan daerah mana yang harus saya rambah gitu kan. Kalau saya berkutat di Malang mungkin kalah karena kan saya sudah kalah jauh gitu kan. Sehingga saya bergeraknya di situ dan keripik ini tidak mudah basi. Sehingga kalau kita keluar modal itu istilahnya itu untuk kegagalan itu minimize gitu kan. Otomatis orang perbankan harus ngitungnya sejeli mungkin kan gitu ya. Itu kan. Iya, jadi kalau ini kan awet. Sesuatu yang awet betul, ya. Jadi tanpa nggak usah mikirkan bahwasanya ini besok basi laku apa kagak atau gimana iya, gitu ya. Betul. Luar biasa ya, moncer banget ya ini Sesida ini. Memikirkan sesuatu shifting ke wilayah usaha yang betul-betul memang dipikirkan betul ini. Iya, harus sebelum kita keluar dari pekerjaan itu kita sudah harus berpikir kita nanti mau apa gitu. Mau apa, kemudian itu tadi kalau dulu kita dapat salary ya. Terus kemudian kalau saya nganggur ya harus ada pendapatan juga, itu intinya. Iya. Kan ya bermanfaat jadi hidupnya. Iya. Anak-anak juga ada nyokapnya, suami juga ada bininya. Gitu kan. Jadi tahu matahari terbenam kan gitu. Jadi tahu matahari terbenam ya biasanya di satu gedung kan ya. Iya. Luar biasa Bruces mengingatkan ya selalu atas 5M. Ini beda dengan yang itu. 5M-nya jangan lupa. Tadi di awal belum saya ingatkan, tetap memakai masker, mencuci tangan, menjaga jaraknya, mengurangi interaksi di luar, sama ini tidak mendatangi kerumunan. Ya. Alhamdulillah kemarin juga rapid non reaktif. Non-reaktif ya. Karena kita sering banyak tamu jadi sering itu juga ya. Ngeri juga sih sebetulnya kalau kedatangan banyak tamu gitu ya. Ya, tapi kalau kita tidak menerima tamu kita nggak dapat uang. Iya. Istilahnya kayak gitu. Jadi bismillah aja dan kita tetap menjaga imun. Iya betul. Tetap dijaga, tetap dijaga imunnya, amannya, imannya. Ya, imannya betul. Gitu ya. Bruces, kita break sesaat ya. Balik lagi dengan kami di Lapak Rancak, masih bersama saya Denny dan Sesida. Sesida ini dulunya yang tadinya skip ya, adalah seorang banker 21 tahun berada di wilayah kenyamanan staff ya, yang tiap hari ngitungnya duit aja. Bagian apa sih dulu Ses? Di operasional. Operasional iya, nggak ada lain selain duit ya itu. Bepergian apa segala macam semua ada yang nanggung ya kan. Di satu titik merasa bahwa ini adalah bukan sesuatu yang dicari ternyata dalam hidupnya ya. Akhirnya kepikiranlah untuk wirausaha. Nah yang aku tanyakan, awalnya kepikiran, tadi kan bilang memang Malang tempatnya buah dan sebagainya. Tapi kok kepikiran keripik? Kan ada banyak macam olahan gitu. Ada cake, ada apa ya kan? Jadi pada saat saya zaman kerja itu kebetulan adik saya, saudara saya itu bekerja di perusahaan keripik buah ini yang pertama kali ada di Kota Malang ya. Kemudian saya setiap hari mereka itu kegiatannya itu kalau istirahat atau apa di kantornya itu ke rumah. Jadi eksperimen segala macam itu. Jadi tahun 90 sekian itu saya sudah tahu mereka berkutat di situ. Tapi enggak kepikiran nantinya bahwa saya akan
belajar juga di keripik buah gitu. Pada saat nantinya gitu ya. Iya, terus ternyata saya harus mengambil titik yang keluar di zona nyaman itu, saya memutuskan untuk di keripik buah. Karena paling tidak saya sudah tahu, oh keripik buah itu yang enak, nanti saya akan seperti ini gitu. Oh, memang sebelumnya sudah ada insight ya. Maksudnya ada wawasan bahwasanya oh, ternyata kalau aku bergerak di bidang ini akan seperti ini. Pada saat itu sudah kepikiran untuk ini paling tidak ada sesuatu yang dicapai enggak maksudnya. Dengan yang misalnya kalau keripik itu kan mungkin untungku akan sangat lebih cepat kembali atau modalku atau bagaimana itu pada saat itu awalnya? Enggak, jadi saya tidak pernah berpikiran untuk harus berapa tahun sih untuk investasi ini harus kembali kayak gitu, enggak. Karena tadi awalnya kan kita harus mencari kesibukan itu kan. Kemudian tapi alhamdulillah kalau dengan keripik kita bisa mendapatkan hal yang lebih kayak gitu kan. Cuma prinsip saya tadinya kan kalau saya investasi di keripik buah, saya tidak bisa beli mesin-mesin yang bagus kayak gitu kan. Saya harus beli mesin-mesin yang dimodif oleh keluarga kita. Cuma waktu itu kita hanya dikasih mesin, yang lain-lainnya kita harus belajar sendiri gitu kan. Dan alhamdulillahnya saya ikut di ada kayak asosiasi kayak gitu. Kemudian saya ikut di seleksi dari Dinas Koperasi Provinsi, saya diberi kesempatan untuk magang olahan keripik buah. Jadi olahan buah. Jadi saya kebetulan ikut magang di situ, otomatis wawasan kita akan bertambah. Dengan berjalannya waktu, otomatis saya bisa mengembangkan keripik ini gitu. Tapi pada dasarnya emang seneng-seneng awalnya ya mudanya gitu, emang seneng-seneng dalam dunia-dunia kulineri gini? Enggak juga ya? Enggak, saya justru hobinya kan traveling. Jadi enggak ada hobi. Traveling hobi ya? Enak loh kayak gitu traveling. Kalau enggak jalan kan pusing, sakit gitu kan. Karena duit ya, fulus. Jadi makanya kalau sekarang sudah beda lagi. Kalau saya jalan harus pulang membawa uang gitu. Kalau bisa perjalanan ini dibiayai oleh usaha saya gitu. Ya? Jadi pulang saya membawa ada reseller baru, ada ini baru gitu. Sekarang kemana-mana beda. Kemana-mana harus bawa produk. Kemana-mana harus banci produk, ini kemana-mana dibawa karena memang untuk announcement ya, maksudnya untuk pengenalan juga ya. Gitu. Oh, begitu ya, kalau pengusaha itu memang begitu ya Bapak. Mungkin tidak sama dengan nasib yang lain yang berawal dari modal yang pas atau tidak cukup. Nah, sehingga cara memutar perekonomiannya berbeda. Nah, kalau Sesida ini karena mungkin sudah punya wawasan-wawasan tentang how to manage ya, entah itu dari modalnya, entah itu ternyata dapat link-link di koperasi akhirnya dapat kesempatan untuk itu. Jadi itu benefit tersendiri ya, bahwa saya orang yang sudah punya pekerjaan dulunya itu akhirnya punya linknya. Ya, jadi akhirnya saya semua legalitas dari perusahaan itu dari usaha kami mulai dari sertifikat halal, ISO itu semua saya ikut seleksi. Jadi semuanya dapat free dari dinas-dinas itu. Oh, tapi syaratnya harus ikut dinas-dinas. Jadi kementerian itu ya? Ada dinas koperasi, ada Disperindak, ada saya sertifikat halal yang dulu itu pernah dapat dari Bank Indonesia. Jadi semua ikut seleksi. Jadi ada beberapa UKM seluruh Jawa Timur masukkan nanti diseleksi sama begitu. Ya. Padahal soalnya kalau anu sendiri kan mahal banget tuh. Ya, makanya harus ikut hal-hal yang begitu ya. Maka proses kudu rajin-rajin mencari informasi tentang offering-offering yang ada dari dinas. Betul, gitu ya. betul. Bahwasanya ketika pokoknya ada dari WhatsApp grup dari Dinas Perindustrian membuka layanan ini layanan itu, wah segera saja gitu ya, apply gitu supaya itu tadi memudahkan kita juga ya. Emang harus aktif ya gitu-gitu ya? Ya karena dinas itu banyak memfasilitasi para UKM sekarang itu. Jadi mulai dari hal yang kecil sampai yang bayangkan sampai ISO 9001 2015 kita sampai mendapatkan kalau bayar sendiri berapa puluh juta gitu. Sertifikasi itu. ISO 9001 itu sulit.
Kalau kita biasa main-main di proyek kita pasti tahu ya. Dapetin sertifikasi ISO itu sangat sulit dan mahal. Ya 6 bulan kita pendampingannya. Iya betul, itu luar biasa. Tapi sudah pernah dapat berarti? Dapat. Luar biasa. Dari ini? Iya. Pada saat itu udah berapa lama berdiri? 2 tahun. 2 tahun ya? Ya saya nekat aja modalnya. Luar biasa. Dengan Padahal itu kan kalau ISO itu kan mulai dari administrasi lalalali, wah ujung ke ujung tuh. Ya, jadi saya pede aja karena saya berpikir saya mantan karyawati, masa sih saya tidak bisa yang dulunya customer kita itu sudah punya ini, masa saya nggak bisa gitu aja. Pokoknya modalnya yakin aja deh. Yakin tuh saya rasa bukan karena nggak punya ilmu, justru yakin tuh karena punya ilmu. Hanya itu kayak setengah-setengah. Tapi beda antara teori dengan praktek itu kan. Ternyata beda. Beda. Jadi kalau kita modal pas-pasan yang tadi dibilang gimana menyiasati supaya kita dapat legalitas kayak gitu-gitu kan kita harus bermain cantik ya. Kalau restricted areanya harus kayak gini gitu kan untuk ruang produksi segala macam. Kita main dengan cat aja. Kita nggak bisa pinggir gedung, kita bedain catnya, kita tulisin kayak gitu bahwa inilah ruangan kupas buah, inilah ruangan cuci, inilah ruangan untuk ini. Saya dengar memang kalau untuk sertifikasi seperti itu bangunan tuh sangat penting ya. Iya. Jadi kayak misalin dapur tidak boleh dekat dengan kamar mandi gitu ya. Yang ruangan ini harus dibedakan dengan ruangan ini gitu kayak safety-nya apanya segala macam. Lah kalau kita mau bangun belum tentu kita lolos kan. Kalau sudah keluar uang berapa gitu. Makanya kita dengan istilahnya dalang nggak kentean lakon itu kan ya saya harus bisa berimajinasi dengan main cat aja. Kita ini loh pembatasnya, ini loh pembatasnya. Ini trik ini trik buat bursa semua di rumah yang mungkin pada repot caranya memanage ruangan ya, memanage tempat. Jadi dari garasi loh ya dapat ISO. Dari garasi dapat ISO. Kalau dipikir-pikir itu sulit tuh padahal. Iya kan? Berarti memang mempelajari dulu sebelum itu. Enggak mempelajari saya untuk mendapatkan ISO, enggak mempelajari, tapi karena memang kita ada BIMTEK-nya bahwa harus ini. Ya itu saya dengan modal cat sekaleng aja sudah bisa untuk. Makanya kalau ke rumah kan ada oranye, ada hijau, ada putih itu. Untuk khusus di warna-warna makanan itu ada juga penempatan? Enggak. Cuma saya membedakan ini loh dapur, ini loh tempat cuci buah, ini loh tempat cutting potong buah gitu loh. Jadi restricted areanya itu seperti itu. Jadi area-area berbatasnya itu sudah jelas dari itu. Luar biasa loh. Ini kayaknya kita mesti kayaknya kita itu mesti banyak belajar sama Ses Ida tentang mengenai kita nggak usah melihat Ses Ida yang jadi karyawati puluhan tahun sehingga punya modal keberanian ya dan mungkin wawasan yang berbeda. Tapi coba lihat adalah tadi ada statement, ya saya nekat gitu. Karena UKM di Malang itu benar-benar luar biasa kompetisinya, persaingannya ya. Iya, makanya di mana kita bisa punya kelebihan satu saja, itu sudah bisa sebagai kunci kita untuk jalan, untuk jangan hanya jalan, untuk lari. Karena ibaratnya saya kan baru merangkak. Mereka sudah larinya terbang lah kayak gitu. Saya harus mengikuti mereka yang sudah terbang ini gimana ya? Salah satunya dengan legalitas lah. Betul. Kalau legalitasnya saya memang sudah kompeten atau apa kayak gitu, otomatis orang akan percaya dengan produk kita. Benar. Ini yakin. Yakin yang pertama. Yakin dan fokus. Fokus, benar. Gak kemana-mana larinya, itu fokus saja. Ses Ida, dari hal-hal yang tadi diceritakan, itu yang menurut Ses Ida adalah obstacle paling berat, kendala paling berat itu ada di mana sebetulnya pada saat itu? Paling berat adalah di produksi dan marketingnya. Karena apa? Saya kan belum tahu untuk produksi ini kayak apa. Nah, yang kegagalan di dalam produksi itu kan berkali-kali. Saya aja yang sudah berjalan untuk keripik nangka, salak, apel semuanya sudah jalan. Untuk
memanfaatkan pisang ini aja kan juga trialnya lama banget. Oh ya? Iya, trial sampai ketemu potongannya seberapa, kemudian bisa keunikannya keripik pisang ini kayak gimana, itu kan trialnya lama. Kemudian kita mendidik bagian produksi kita, kegagalan itu ya banyak. Banyak. Jadi Loss-nya banyak juga? Loss-nya banyak lah di awal-awal itu. Kalau sekarang kan istilahnya sudah tahu selahnya kayak gitu. Kalau yang namanya orang awal itu kegagalan itu sudah pasti. Saya anggap kegagalan itu adalah kita kalau mau naik kelas kan harus ujian. Di mana kalau mau naik kelas gak ada ujian? Iya betul. Ya harus ada ujian. Makanya kalau kegagalan produk segala macam itu wajar karena kita pingin naik kelas. Betul. Riset pasar juga berarti? Oh iya, riset pasar juga. Karena kalau saya jualan di Kota Malang saya sudah kalah, makanya saya harus larinya tadi keluar ke tempat Malang, lain, ke tempat lain gitu. Luar biasa. Kira-kira loss-nya saat itu sampai menghabiskan berapa ratus kilo bahan atau sampai berapa, gimana itu? Contohnya minyak aja. Minyak itu kita pernah loss 120 liter kayak gitu kan. 120 liter loss-nya. Iya, karena seharusnya minyak itu dinaikkan untuk ditampung, salah buka kerannya jadi kan kebuang. Oke. Masuk ke itu human error. Nah, kayak gitu-gitu lah. Kalau enggak tiba-tiba kita lagi produksi karena kita tergantung pada listrik kan, pada PLN, tiba-tiba padam tanpa ada pemberitahuan di saat proses gitu kan, di saat proses gitu kan sudah kita losses kan untuk itu. Ya, kalau ini kita sekarang sedia genset. Walaupun kita pakai genset, itu kan masih perlu waktu untuk cutnya pada saat proses itu begitu cut langsung ya sudah itu memang risiko kita. Iya. Wah gila juga nih. Berat juga ini kalau boleh dibilang Ses ini industrinya termasuk industri rumah tangga kan? Industri rumah tangga Mas Ian. UKM kita, tadi. Iya. Enggak masuk M-nya kan? UKM ya. Masuk di UKM-nya. Mesin-mesin dapat dari mana? Mesin-mesin tadi saya bilang bahwa saya kalau beli itu kan mahal dan belum tentu kita bisa. Jadi kita modif itu sama ada teknisinya. Saya belinya itu orang yang memang sudah produksi sehingga sudah tahu seluk-beluknya mesin itu. Kalau saya beli itu dapat dari mana uang gitu kan. Mahal banget ya mesin-mesin kayak gitu tuh. Ya lumayan. Kisaran ratusan juta? Kalau modif di bawah itulah. Gitu. Kalau yang beli baru gitu ada ratusan juta? Ya ada lah kayak itu. Tergantung kapasitasnya. Tergantung kapasitasnya. Freezer kita kan juga butuh banyak freezer. Freezer itu untuk apa? Membekukan buah. Oh supaya kalau di slicing dibekuin dulu. Betul yang kayak Oke. Aku jadi, belum lihat produksinya kemarin. Jadi nanti gitu. Oh iya. Oke. Luar biasa. Nah, jadi kalau kita istilahnya itu harus memang kita benar-benar dari perhitungan karena modal kita kan enggak banyak. Jadi harus benar-benar supaya walaupun mesinnya jelek tapi bisa menghasilkan yang bagus itu gimana? Dengan meminimais biayanya. Kalau kita semuanya serba bagus ya nantilah mungkin kalau sudah ada modal kayak gitu kan. Sementara pakai yang modif-modif lah. Keren. Pakai modif aja udah menghasilkan banyak. Itu mesin udah dapat berapa? Kenapa kita ngomonginnya maju sekali ya? Padahal itu harusnya ada di part 2. Berusaha tahan ya, sabar ya. Kita akan kembali di Lapak Rancak tapi kita ada di part 2.